Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini adalah performa desktop volume 31. Wih, mantap ya. Udah 31 lagi gitu. Dan kebanyakan di volume ini tuh menggunakan prosesornya Ryzen 5 2600, 1400, 3600. Dan menurut saya juga si prosesor mid-end ini tuh banyak banget peminatnya. Selain harganya nggak terlalu mahal. Terus performanya bisa diandalkan, bisa pakai ngedit video, terus live streaming, terus main game apalagi gitu kan. Jadi prosesor Ryzen 5 ini di 2018, 2019 menurut saya paling laris lah, paling banyak dicari gitu. Makanya performanya juga cukup oke. Nanti ada beberapa performa desktop dari teman-teman yang menggunakan Ryzen 5 di sini. Kita simak bagaimana performanya. Tapi satu lagi nih, saya pengen nanya ke kalian nih. Apa sih yang kalian suka di video performa desktop seperti ini? Apakah kalian suka dengan spek PC yang ditampilkan di video-video performa desktop? Atau kalian suka dengan setup-setupnya saja yang ada di performa desktop? Atau yang ketiga, kalian hanya suka ketika dites main gamenya. Jadi performa desktop yang dikirimkan ke email, kalian suka ngelihat game-gamenya performanya seperti apa? Apa yang kalian suka dari ketiga tadi? Speknya, setupnya, atau tes gamenya? Tinggalkan saja di kolom komentar. Oke, jadi saya tunggu nih komentar-komentar dari kalian. Oke, kita langsung saja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 31 ini. Oke, tunjukkan performamu. Performa PC yang pertama datang dari Nugi Mustafa. Dia adalah seorang mahasiswa di salah satu Universitas Komputer Yogyakarta. Umurnya 20 tahun. Nah, katanya total PC-nya ini dirakit pada Januari 2020 kemarin. Habis sekitar 6,8 jutaan untuk komponen baru PC-nya aja. Dan untuk monitornya bekas kakaknya. Ya, katanya seperti itu. Setupnya ini lesehan ya, tinggi mejanya cukup enak nih kalau kita duduk di kursi hitam yang itu. Di atas mejanya juga selain ada keyboard mouse RGB, ada juga jam tangan, kacamata, dan ada hiasan bunga hasil kerajinan tangan. Wah, kreatif juga ya. Tapi di sini terlihat si kursinya ini bisa dilipat ya, lalu dimasukkan ke kolong meja. Jadi lebih hemat tempat aja gitu. Meskipun kabel-kabelnya juga masih terlihat berbelit-belit di belakang. Tapi untungnya masih terhalang meja dan monitor si kabelnya. Jadi nggak terlalu terlihat. Nah, monitornya ini menggunakan Acer V2 20 in 768 pixel. Lalu casing Dark Place Aquarius yang disimpan di lantai itu menampung prosesor AMD Ryzen 5 2600 dengan cooler bawaan. Motherboardnya ASRock B450 HDP, RAM Patriot 2x4 GB. Lalu lanjut lagi ada PGA card ASRock RX 570 Phantom Gaming, SSD Crucial, dan power supply-nya ada Aerocool 550 watt 80 plus non-RGB. Harga lengkapnya kalian bisa lihat di layar ini. Kalian perhatikan aja. Dan Nugi juga di sini kasih tes benchmark PC yang dia gunakan. Lalu ada beberapa game juga yang dia kirimkan seperti ini.
Performa PC yang kedua datang dari Muhammad Syahreja, asal dari Yogyakarta, statusnya masih mahasiswa. Dan PC-nya ini biasa dipakai untuk nugas, game, dan pun coding. Kata Reja, semua hasil PC ini tuh hasil dari tabungan sewain rumahnya sendiri, dijadikan kos-kosan. Ya seperti itu katanya. Di atas mejanya cukup rapi, simple ya, tapi di sini terlihat ada seperti komik berserial tersusun rapi. Berarti sering baca komik juga atau buku bacaan. Di sini juga kurang jelas ini komik apa gitu. Peripheral RGB-nya mulai dari keyboard, mouse, dan terlihat di sini ada controller. Lalu monitornya LG 22 inch Full HD 75Hz yang selama ini dia gunakan. Di atas casingnya ada karikatur Gundam, katanya buat hiasan aja biar terlihat keren. Nah, untuk spek PC yang Reja gunakan menggunakan Ryzen 5 2600. Lalu untuk motherboardnya MSI B450M Pro M2 Max dan coolingnya Deepcool Ice Edge Mini. Nggak lupa juga di sini ada PGA card RX 550. Kenapa pakai RX 550? Padahal pakai yang lebih tinggi juga prosesor masih tetap kuat. Dan untuk storage window-nya di sini menggunakan SSD dari Patriot 120 GB. Kalian bisa lihat harga spek dan peripheralnya di layar ini kalau misalkan mau tahu harganya. Reja juga kirimkan kalau dia sering gunain Android Studio untuk buat hal yang dia suka, ya seperti ini. Oh ya, katanya PGA-nya diocek nih biar lebih kencang sedikit gitu nambah performa. Saran aja nih kalau misalkan mau upgrade PGA card-nya ke 1650 Super atau 1660 Super ini masih worth it kok. Tentunya Reja kirimkan juga hasil tes gamenya seperti ini. Five, four, three, two, 56 left, 30, 3 right opens, 6 long, 3 right long, opens, into 6 left, extra long, tightens. Performa PC yang ketiga datang dari Abitian Pria. Ada Instagramnya juga, Abitian Pria A-nya 2. Asal dari Bogor, umur 19 tahun, dia statusnya mahasiswa di UB Malang. PC-nya ini sering dipakai untuk ngedit foto dan video, karena kebetulan katanya pria ini anggota BEM dan himpunan di bagian media informasi. Ruangan untuk PC-nya ini dipadatin ke pinggir ya, terlihat di sini sih, di area yang dikelilingi wallpaper putih aja. Lalu dinding atasnya dipakai untuk penyimpanan box peripheral yang sudah digunakan. Ya memang biar terlihat rapih dan bisa ingat gitu komponen apa aja yang digunakan, makanya boxnya disimpan di atas. Mejanya cukup luas karena hanya ada monitor sub-aquos. Ini TV yang dijadikan monitor. Jadi keyboard mouse serasa masih leluasa gitu di atas meja ini. PC-nya ini ditaruh di meja samping yang ada rumput sintetisnya. Nggak lupa nih, sekelilingnya tentu pasti ada LED RGB-nya. Di dalam casing power up Raptor warna putih ini yang katanya tempered glass-nya pecah saat ngebersihin PC ini. Dia tanamkan prosesor AMD Ryzen 5 1400, RAM T-Force Dark 8GB x2, motherboardnya MSI B350M Gaming Pro, dan storage-nya ada SSD 120GB tambah hard disk 500GB. Dan untuk power supply-nya di sini ada Power Station 3 600W 80 plus bronze. Dan Abitian Pria juga kasih hasil benchmark si PC-nya ini. Ada Cinebench R15 dan katanya PC ini berjalan secara default aja. Hasil tes gamenya seperti ini.
It ain't got glamour, but it's some money to be made. Races, pick a name, start things up until the repo release. I'm on it. Performa PC yang keempat datang dari Dandi Septian Dwi Cahya. Nah, kalau yang ini udah terlihat nih, room gamingnya udah mulai niat banget. Mulai dari wallpaper temboknya dipenuhi dengan karakter-karakter hero, jadi terlihat kayak di ruangan VIP kalau di IKP. Ya, seperti itu. Cita-citanya dia pengen rakit PC sendiri dari dulu. Dan akhirnya sekarang sudah terpenuhi. Semua idenya dituangkan di ruangan ini. Nah, mulai dari keyboard menggunakan 10 keyless, terus monitor Armageddon XC27 HD dipasangkan bracket ya di dindingnya. Jadi mejainnya ini berasa luas. Meskipun masih terlihat kabel di bawah monitor sampai bawah meja, tapi jalurnya ya udah berjalur gitu. Tinggal dirapiin aja. Tutupin sedikit pasti udah lebih rapi. Spek yang digunakan menggunakan Ryzen 5 3600X. Motherboardnya MSI B450M, PGA card-nya GTX 1060 3GB, RAM 16GB, dan Deepcool GameX GT untuk si air coolernya. Tapi sayangnya Dandi nggak kirimkan hasil performa PC-nya, hanya setup PC-nya aja. Performa PC yang terakhir datang dari Muhammad Aprilian Padoli. Umurnya 28 tahun, karyawan swasta. Dia hobinya ngegame sambil ngopi dan tinggal di Yogyakarta. Cerita sedikit aja nih tentang PC-nya. Dia nih hasil nabung beli satu persatu komponennya. Dia baru nikah, jadi dananya habis nih buat nikah dulu. Mantap. Tapi alhamdulillah nih, sekarang udah semuanya komponennya lengkap, jadi bisa dirakit menjadi sebuah PC. Kecuali monitor dan periferalnya, ini masih bekas dari yang dulu. Tapi next nanti bakalan beli monitor dan peripheral gaming. Untuk setupnya ya cukup simple, rapi gitu, pakai keyboard mouse wireless dari Logitech. Dan dia masih menggunakan TV Sharp 24 in bekas. Jadi ya katanya manfaatkan yang ada dulu gitu. Ya mantap-mantap. Nah, awalnya dia pengen beli Ryzen 3600, tapi katanya langka. Alhasil, dia mendapatkan Ryzen 3 3100. Dengan motherboardnya ASRock B450 Steel Legend, RAM G-Skill 16GB, PGA-nya GB 1650 Super. Dan untuk power supply-nya, dia menggunakan Cooler Master MWL 550 Bronze P2. Dan nggak lupa menggunakan NVMe Adata XPG SX 8200 Pro 256GB. Ya memang NVMe Adata XPG SX 8200 Pro ini saya juga udah gunakan beberapa tahun ke belakang. Dan sampai sekarang masih normal, masih kenceng. Mantap ya. Dia juga kasih hasil Cinebench R15 dan gameplay yang sering dia mainin. Seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman kelima performa desktop yang udah nampil di volume 31? Ryzen 5 menurut saya udah paling pas banget ya. Harganya nggak terlalu mahal, tapi performanya udah bisa diandalkan di setiap kegiatan.
rendering, live streaming, gaming gitu kan. Jadi udah pas banget lah. Ya menurut saya sih, nggak tahu kalau misalnya menurut kalian punya pendapat yang lain, boleh nanti tinggalkan saja di kolom komentar. Jangan lupa komentar yang tadi di awal, yang ketiga, apakah kalian suka dengan spek-spek yang ditampilkan, atau setup yang ditampilkan, atau tes game yang ditampilkan di Performa Desktop. Jangan lupa kalian sebutkan di komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya atau di volume berikutnya ya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.